Renungan Harian 25 Maret dari buku This Day in Baptist History dengan judul Seorang Misioneri Negarawan Lahir. Nats yang diambil Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-19. Walaupun ada beberapa kegiatan misioneri di koloni-koloni dalam usaha untuk menjangkau suku-suku Indian dan para penduduk yang bermigrasi ke arah barat, namun barulah pada awal 1800-an kaum baptis secara serius mempertimbangkan perintah Tuhan kita untuk menjangkau sejumlah besar orang di benua-benua lainnya di dunia. Hal ini terjadi dengan cara yang tidak biasa dan sebagai hasil dari api kebangkitan rohani yang berkobar dalam hati beberapa mahasiswa yang pada waktu itu adalah jemaat kongregasional bukan baptis. Di Williams College yang bersifat kongregasional di Massachusetts, sebuah persekutuan pelajar menjadi sangat tertarik akan penginjilan dunia dan mulai bertemu secara teratur untuk berdoa. Dari kelompok inilah dibentuk sebuah persekutuan misioneri yang dikenal dengan sebutan Brethren. Mereka terus berdoa untuk orang-orang di dalam dunia yang hidup dalam kegelapan rohani. Mereka sering bertemu di tempat terbuka dan pada suatu hari yang panas. Sementara mereka terus berdoa, tiba-tiba sebuah hujan badai muncul, membuat mereka berlindung di bawah tumpukan-tumpukan jerami terdekat. Sebagian orang percaya bahwa kebaktian doa tumpukan jerami ini menandai kelahiran gerakan misi ke negara asing di Amerika, karena di sanalah murid-murid ini bertekad untuk mewujudkan doa dan diskusi ke dalam suatu tindakan nyata. Luther Rice yang adalah anggota dari persekutuan Brethren tetapi tidak hadir dalam kebaktian doa tumpukan jerami. Kemudian Hari membuat komitmen. Saya telah memutuskan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan dan saya tidak tahu di mana, tetapi mungkin Asia. Menjadi seorang kongregasional dan seorang pelajar di sekolah mereka, Rice tidak membayangkan bahwa ia akan menjadi titik sentral dari gerakan misioneri baptis di tahun-tahun mendatang. Dilahirkan dalam rumah tangga yang mempercayai baptisan bayi pada tanggal 25 Maret 1783, ia berdedikasi pada sistem itu hingga ia bersama dengan Adoniram Judson berlayar dengan kapal yang berbeda ke India. Memeriksa kembali pengajaran Perjanjian Baru tentang baptisan, mereka sampai pada kesimpulan yang sama bahwa pandangan kaum baptis benar tentang hal itu dan mereka dibaptis dengan diselamkan di India. Keputusan ini mengubah seluruh jalan hidup mereka karena mereka merasa terdorong untuk memutuskan hubungan dengan badan yang mengutus mereka dan mengidentifikasi diri mereka dengan kaum baptis di Amerika. Rice kembali ke Amerika untuk membangkitkan semangat kaum baptis untuk penginjilan dunia, suatu hal yang ia lakukan dengan sangat baik. Semangat misioneri ini juga membangkitkan beberapa kontroversi berkaitan dengan metode-metode misioneri. Demikianlah mulai terjadi perpecahan antara kaum baptis selatan yang lebih condong menggunakan cara konvensi dan kaum baptis utara yang memilih menggunakan cara organisasi. Kaum baptis selatan juga pecah perihal metode-metode misi dalam bentuk New School and Old School Baptist, dan akhirnya Southern Baptist Convention terbentuk. Walaupun Luther Rice berniat untuk kembali ke Burma, ia menjadi begitu terlibat dalam menggalang ketertarikan dan dukungan untuk misi dan pendidikan Kristen sehingga hasratnya untuk kembali ke Burma tidak pernah menjadi kenyataan. Perjalanan yang tidak ada habisnya itu sangat sulit. Awalnya ia menggunakan kereta berkuda ataupun kendaraan-kendaraan umum lainnya. Di kemudian hari ia menunggangi seekor kuda. Pernah satu hari ia berkelana sejauh 93 mil, melampaui rekor John Wesley 90 mil. Kemudian ia mendapatkan sebuah kereta yang ditarik satu ekor kuda untuk menempuh perjalanan jauhnya. Ia berenang melewati sungai-sungai, menghadapi badai, bertahan terhadap kepanasan, berada dalam mara bahaya dan suku-suku Indian yang liar dan bandit, dan bermalam di langit terbuka. Jika ia menemukan tempat penginapan di sebuah rumah, baik itu sebuah gubuk kayu ataupun sebuah rumah besar yang bagus, ia akan membaca Alkitab, menyanyikan sebuah himne, berdoa, dan biasanya memberikan kesaksian tentang misi.
Kita tidak dapat mengukur dampak dari hidup dan kesaksian orang ini bagi ribuan orang di seluruh dunia yang telah mendengar Injil karena semangat misionerinya. Badan-badan misioneri dibentuk, penerbitan-penerbitan dimulai, sekolah-sekolah didirikan, dan gereja dirintis, berbarengan dengan terjunnya ratusan misioneri ke dalam ladang-ladang misi. Benih yang rela mati itu masih menghasilkan banyak buah. Oh Tuhan, berikanlah kami lebih banyak Luther Rice. Renungan tambahan Dr. Sontoliau, poin pertama, Amerika Serikat, negara yang menggiring paling banyak misioneri. Dimulai gereja kongregasional dan orang pertama yang mereka kirim ialah Adoniram Judson dan Luther Rice. Tujuan Burma. Dalam perjalanan kapal menuju Burma yang sangat lama, mereka masing-masing di kapal yang berbeda tiap hari hanya baca Alkitab, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa bayi tidak boleh dibaptis dan baptisan yang benar hanya dengan cara diselam. Ketika tiba di India, mereka meminta dibaptis ulang dengan cara diselam. Berarti mereka bukan lagi misioneri gereja kongregasional. Akhirnya mereka menjadi misioneri baptis dan menggerakkan kaum baptis untuk mengirim misioneris ke seluruh dunia. Poin kedua, mereka yang pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil sambil menanggung segala penderitaan bukan orang yang percaya bahwa jumlah orang masuk surga telah ditetapkan Tuhan. Mereka sangat percaya bahwa jika Injil diberitakan kepada suku bangsa penyembah berhala, maka mereka punya kesempatan untuk diselamatkan. Mereka tidak percaya para penyembah berhala telah ditetapkan Allah atau predestinat selama menyembah berhala dan akan dikutuk ke neraka. Kami sangat percaya bahwa Injil perlu diberitakan kepada setiap makhluk, dan yang percaya akan selamat. Hati-hati dengan teknologi yang disusupkan iblis yang bersifat mematikan semangat pemberitaan Injil. Karena katanya jumlah orang masuk surga sudah ditetapkan jumlahnya. Kita baca bagaimana Rice bekerja sangat rajin, dan di Burma Adoniram Judson juga sangat rajin. Ketika seseorang sungguh lahir baru dan sungguh-sungguh terpanggil untuk menyelamatkan jiwa, dia pasti rajin. Terlebih jika ia memahami bahwa jumlah orang yang akan masuk surga sangat dipengaruhi oleh kerajinannya. Tetapi jika seorang pekerja upahan, pekerja profesional, apalagi yang tujuannya mencari materi, dia tidak mungkin rajin, dia hanya bekerja sesuai bayaran saja. Tahukah Anda, moto GBIA adalah Purest Motivation, Highest Morality, dan Biblical Doctrines. Itu tripod yang dijaga oleh semua orang GBIA. Motivasi yang murni membuat penginjil GBIA membiayai dirinya dengan segala cara, jadi guru, bahkan jadi tukang gojek. Demikian renungan hari ini bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.